Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali bermain MU Career Mode kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Crystal Palace ya di laga terakhir di bulan Januari ini. Dan di sini sebelum kita masuk menghadapi Crystal Palace, di sini saya mau lihat dulu di squad hub kita untuk para pemain nih. Ini ada beberapa pemain yang rencananya saya bakal pinjamkan. Yang pertama untuk Romano, walaupun dia kita lihat baru balik dari masa peminjaman kemarin ya dari Dortmund, tapi menurut saya setelah melihat performanya kemarin ini di 2 pertandingan kalau nggak salah, ini kayaknya sih untuk saat ini Romano saya kembali pinjamkan dia ya, karena masih belum lah istilahnya bisa kita maksimalkan nih pemain. Kalau misalnya kita paksa dia stay di sini, ya kemungkinan dia nggak bakal dapat jam main sih, karena menurut saya Dan Henderson, Muric, sama De Gea itu masih bisa diandalkan, dan Romano belum bisa sih menurut saya sejauh ini, karena 2 pertandingan itu terlihat kurang bagus sih dia. Ya, dan untuk pemain lainnya ini mungkin saya mau kasih pinjam lagi si Garner ini ya, pemain muda kita juga, James Garner. Ini kita pinjamin aja karena CDM kita udah lumayan banyak sih, dan kita mesti jaga jam mainnya juga seperti Declan Rice nih. Kalian bisa lihat ya, playtime-nya ini berkurang, maksudnya kurang ya. Kemudian McTominay juga sama. Jadi ini aja untuk Declan Rice aja sama McTominay ini masih kekurangan jam main, apalagi kalau ada Tanner. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita juga punya Joshua Kimmich yang bisa menggantikan, bisa juga di posisi CDM dan cukup bagus menurut saya. Lacroix ini memang udah rencananya kita jual. Kemudian apa lagi nih? Oh iya, tadi ini ada tawaran untuk Tanner ya. Ini kalian bisa lihat untuk Tanner sendiri ini juga menurut saya cukup kekurangan jam main di MU, karena kita punya back seperti Wan-Bissaka, ada Kimmich juga di posisi right back. Dia bisa jadi opsi ketiga sih sebenarnya untuk Tanner ini. Tapi mengingat ada Ethan Laird juga, ada Dalot yang menurut saya masih lebih bisa diharapkan dibanding Tanner ini. Jadi mungkin Tanner kita pinjamin aja. Saya nggak jual sih, saya nggak jadi jual si Tannernya ini, karena setelah saya gunakan kemarin dia lumayan bagus sih. Atau kita jangan Tanner aja, jangan Tanner ya, dipinjamin. Atau mungkin pemain-pemain seperti ini aja kali kita pinjamin. Mungkin Ethan Laird mungkin ya kita pinjamin. Boleh kita kasih aja, kita pinjamin ya. Saya mau jadikan Tanner sebagai lapis ketiga aja sih untuk right back. Dan untuk left back sendiri Luke Shaw ada, kemudian juga ada Alot itu di posisinya Luke Shaw ya, lapis keduanya Luke Shaw. Kemudian yang ke lapis ketiga itu ada si ini Bruno kan, pemain muda kita ya. Jadi Tanner kita cancel aja, dan Ethan Laird yang bakal kita ganti untuk pinjamin. Kan kemarin ini Tanner baru balik tuh dari masa peminjaman juga ya. Bukan baru balik sih, kayaknya udah semusim lebih kayaknya ya, udah ada di MU, tapi memang kita jarang mainkan. Dan kita bakal coba lihat lagi untuk Tanner ini, dia bisa berkembang sampai sejauh mana sih. Oke, kita next dulu. Oke, ini juga demi untuk jam mainnya si Ethan Laird juga yang agak berkurang. Nah, ini kita jawab aja dulu pesannya. Dan ya kalian harus mengerti memang, karena untuk squad MU sendiri ini udah lumayan full. Jadi udah lumayan banyak. Dan ini Schalke, lagi-lagi tim Jerman nih. Oke, kemarin Dortmund, sekarang tim Jerman yang pinjam Romano. Kita sip aja. Oke, I'm sorry Romano, baru balik juga kemarin, tapi ya karena memang kita harus melihat pemain-pemain yang memang berpotensial, yang sangat istilahnya mainnya bagus. Romano sih dari overrating sama potensial lumayan tinggi sih, cuman masalahnya
dari segi praktek di lapangan itu dia kurang ya. Jadi itu memang kita harus lakukan demi mencapai tujuan kita, yaitu Liga Champions. Dan saya harap Muric bisa menggantikan posisinya siapa namanya, Romano, dengan sebagai kiper lapis ketiga kita. You won, oke. Iya sih, ini semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini lagi. Karena seperti yang kalian tahu ya, posisi Premier League sekarang itu ketat banget, gila. Ada 3 tim yang sama poinnya. Ada Chelsea, ada Liverpool, dan waduh, parah banget sih itu, persaingannya ketat banget. Oke, kita hadiri dulu untuk tim manajemennya, kita atur seperti biasa. Oke, jadi ini aja untuk line up-nya, dan untuk kapten saat ini saya kasih dulu untuk ke David De Gea. Dan di sini Declan Rice juga saya pasang dulu karena seperti yang kalian tahu dia butuh jam bermain lebih, dan kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia. Setelah beberapa pertandingan kemarin, kalau nggak salah Ronaldo belum pernah main tuh. 1 pertandingan aja kali ya. Pertandingan sebelumnya kan Timo Werner tuh yang kita mainkan. Iya sih kayaknya. 1 pertandingan Ronaldo alpha tuh, karena staminanya cukup kelelahan. Dan ada juga pernah sekali kita ganti dia ya di tengah-tengah pertandingan, karena memang lagi kurang bagus. Dan ini dia, top scoring teams masih tetap dipegang oleh Manchester United dengan 64. Kemudian City 50-an tadi ya. Dan starting lineup dari Crystal Palace. Ada Sandro Tonali, Luka Miljov, apa tadi namanya, Luka Milivojevic ya. Ya, jadi udah lama banget kita nggak ngeliat De Gea sebagai kapten. Ini sebenarnya kalau saran dari asisten manajer sih Bruno Fernandes ya. Cuman karena pertandingan sebelumnya Bruno Fernandes itu masih kurang dinilai bagus dalam mengenakan band kapten, jadi ya kita kasih aja ke David De Gea, pemain yang cukup senior juga di United dan usianya sekarang udah menginjak angka 32 kalau nggak salah. Dan overratingnya juga mungkin akan segera menurun, tapi saat ini belum menurun loh. Belum menurun untuk David De Gea-nya. Mungkin musim depan kali. Tapi kita udah nggak main lah ya musim depan, terakhir musim ini. Dan kita mulai kick off babak pertama antara Crystal Palace versus Manchester United. Oke. Declan Rice, Ronaldo tadi. Oke. Cristiano Ronaldo kasih ke Daniel James. Ini barusan ya saya pasang Daniel James sebagai starting. Udah lama juga. Bruno Fernandes. Oh, cukup bagus kerjasamanya MU tadi. Cuman eksekusi dari Bruno Fernandes masih belum sempurna dan masih belum bisa berbuat gol. Itu tadi berada di atas Mister Gawang tendangannya. Oke. Udah menit ke-5 sekarang. Ada Luke Shaw di sana. Aurier. Sandro Tonali. Waduh. Evie. Awan Bisaka di sana. Lah. Jonathan Tah, waduh. Belum out ternyata tadi. Corner kick. Oh, Cristiano Ronaldo. Si Paul Dybala tuh. Kayak Dybala sekarang.
Wah. Nah. Dybala, oke, nice. Wah. Cristiano Ronaldo. Ronaldo di shooting. Yes, Cristiano Ronaldo. 1-0 untuk Manchester United. Oke, mantap, Bung. 1-0 sekarang. Jadi ini menambah lagi total gol Ronaldo di Premier League. Dan kalian bisa lihat sekarang dia udah mencetak 20 gol di Premier League. Mantap banget. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke, Sako, Aurier. Kocak banget deh kemarin ya. Apa namanya? Laga kita menghadapi Tottenham. Wah. Di situ Ronaldo gagal melakukan eksekusi penalti dan membuat kita terpaksa kalah 1-0 dari Tottenham. Dan ya kesalahan dari Scott McTominay ya kemarin sehingga terjadi ada penalti. Wan-Bissaka, Dybala. Oke, Paul Dybala sekarang. Kasih aja ke Daniel James sisi kiri. Cristiano Ronaldo. Oh. Corner kick. Luke Shaw. Frankie de Jong di shooting dan di blok, tapi masih didapatkan oleh Frankie de Jong bolanya, cuy. Declan Rice kasih ke Wan-Bissaka sekarang. Oke. Declan Rice, Ronaldo. Waduh. Oke, Bruno Fernandes. Paul Dybala, crossing Dybala, Ronaldo. Wah. Wan-Bissaka, ada Paul Dybala lagi penguasaan bola. Manchester United kembali. Declan Rice, oke. Frankie de Jong mencari ruang tadi. Crossing, Frankie de Jong, no. Oke, berbahaya counter attack dari Crystal Palace. Oke, siapa tuh? Lazio. Sana ada Luke Shaw, diamankan kembali oleh MU. Oh, Dybala. Frankie de Jong. No. Evie. Waduh. Wah, lolos dong. Wah, untung aja. Wih, gila. DG tadi ada apa itu ya? Gila, kirain tadi gol loh itu. Harusnya bisa di ini sih. Bisa ditepis, cuman ya kalau ditepis tadi itu bisa corner juga sih sebenarnya. Davinson Sanchez, Jonathan Tah. Ke Daniel James, come on Daniel James. Declan Rice.
Oke. Ball di bala. Kita coba ada Cristiano. Nanti kita coba di shooting. Oh, masih bisa diamankan oleh Butland tadi. Tendangan dari Jonathan Tah. Bruno Fernandes, come on. Declan Rice kasih ke Cristiano Ronaldo. Oke, nice. Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Brace dia. Dari Daniel James tadi ya. Di detik-detik terakhir sebelum kipernya bisa ini apa namanya? Itu terlambat sedikit aja tadi. Daniel James itu bisa diamankan oleh kiper sih bolanya. Telat dikit aja tadi. Jadi 21 gol di Premier League, gila nggak tuh Ronaldo? Mantap banget. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke, Sakho. Sandro Tonali. Itu dia halftime whistle. Oke, kita langsung aja gas ke babak kedua. Declan Rice, Paulo Dybala. Oke. De Jong. Oke, kasih ke belakang lagi, come on. Lebih lama saja MU memegang bola tuh. Oke. Nice. Dybala. Paul Dybala. Aduh. Oke. Wan-Bissaka, kita coba crossing nih. Ronaldo lagi-lagi dan Oke, counter attack dari Crystal Palace. Oh. Davinson Sanchez, come on. Bagus banget Sanchez. Oke. Tenang aja sih Jonathan Tah. Mana nih Wan-Bissaka? Oke, aduh. Nah, Daniel James, come on. Waduh, what? Aduh, harusnya tadi pas Ronaldo megang bola itu udah di shot sih kayaknya ya. Wah, defense kita parah sih. Parah defense kita. No! Counter attack yang sangat cepat dari Crystal Palace ya. Aduh. Tuh, kesalahan tadi dari Davinson Sanchez sih. Kebobolan dong. Aduh. Dominic Calvert-Lewin mencetak gol di menit ke berapa tadi? Menit ke 65 ya. Oke, Paul Dybala. Daniel James, come on. Crossing. EV. Oke, EV.
Martin Terrier. Wah, kolong tadi kayaknya. Ini ya, Luke Shaw. Oke, Luke Shaw, come on. Ayo. Wait, so rear gila di body tadi, Bung. Offside ya. Oke, kita bakal lakukan pergantian pemain dulu. Untuk Ronaldo mungkin saya keluarin aja. Kita masukin Marcus Rashford di sini. Kemudian untuk Dybala saya coba masukin Pulisic di sisi kanan sekarang. Dan untuk apa lagi nih kita ganti bagusnya? Oh, mungkin Luke Shaw aja kita ganti dengan Dalot ya. Oke. Untuk pemain tengah kita biarin aja dulu Frenkie de Jong sama Bruno Fernandes. Udah cukup lah ya untuk Ronaldo dulu. Kita mesti jaga kebugarannya juga. Karena mencetak 2 gol itu udah lumayan sih. Sebenarnya bisa, mungkin ada kemungkinan hat-trick sih sebenarnya kalau kita mainkan dia full. Cuman di sini saya mau kasih Rashford, coba mainkan Rashford di sisi striker lagi. Setelah sekian lama main di sayap kan. Waduh, Sako. Corner kick, Bruno Fernandes eksekusi corner di sana ada. Ya udah Dalot, Daniel James sekarang oke. Daniel James, oh, Jonathan Tah. Oke, Jonathan Tah, come on. Oh, waduh, pelanggaran ya. Nah, bisa nih Marcus Rashford nih. Nah, kita coba nih ya. Sejauh ini kalau saya pakai Dybala untuk mengeksekusi tendangan free kick, kayaknya belum pernah gol sih ya. Kayaknya sih, kalau nggak salah. Tapi kalau Rashford ini udah lumayan lah ya. Bisakah kita mencetak gol dari tendangan bebas? Udah beberapa episode kita nggak pernah mencetak gol lewat tendangan bebas. Apakah kali ini bisa, guys? Bisa dong! Bisa! Dan gol Marcus Rashford. Wih, gila, cantik banget tendangannya. Itu walaupun lompat tadi ya, itu yang pemain-pemain dari Crystal Palace itu nggak bisa. Tendangannya Rashford tinggi banget. Gila Marcus Rashford. Oke, pergantian pemain untuk Crystal Palace. Sandro Tonali digantikan nih. Siapa nih yang masuk? Ada Florentino ya? Oke. Gila kan tuh, Rashford baru masuk udah langsung cetak gol melalui tendangan bebas lagi. Nah, oke, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes. Oke. Good job Rashford. Astaga, hampir aja gol keduanya, Pak. Ini cuman apa ya tadi, seandainya mungkin tendangannya Daniel James ini nggak terlalu tinggi, itu bisa sih. Ini memang udah di sudut yang lumayan sulit untuk nyundul bola. Pulisic tuh, Pulisic, dicoba Pulisic dan tendangan kaki kirinya masih terlalu tinggi. Tinggal 5 menit terakhir, saudara-saudara. Bruno Fernandes, nah kasih ke Pulisic tuh, come on. Christian Pulisic, kasih ke Marcus Rashford. Oke, Rashford. Bisakah Rashford melewati beberapa pemain dari... Oke. Frenkie de Jong, kehilangan bola dia. Frenkie de Jong. Walah.
The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. 3 menit tadi time-nya. Oke, dia udah out, come on. Coba crossing, ada Wan Bisakah? Alah, gagal lagi mencetak gol nih. Oke, Valentino. Dan itu dia full time whistle. Yes, kita menang 3-1 walaupun kebobolan, tapi ya udahlah. Intinya kita mendapatkan 3 poin penuh. Target kita memang yang penting menang kan. Dan semoga kita bisa mempertahankan gelar juara Premier League kita. Nah, Marcus Rashford loh. Oke, kita lihat dulu untuk... Waduh, gila banyak banget. Shot kita 13, tujuan target, dan 3 berbuah gol. Sementara Crystal Palace sendiri punya 1 shot doang. Dan rating tertinggi tentu aja, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Dia dapat rating 9,3. Marcus Rashford yang baru masuk udah dapat 8,6 nih. Mantap banget. Dan kita advance. Nah, ini dia. Oke, Liverpool sayang banget dia menang. Aduh. Menang, jadi artinya poin kita tetap sama sih. Walaupun dari segi gol kita ada selisih 2 gol kan. Dia menang 1-0 doang. Ya, kita masih sama poin dengan Liverpool. Oke. Dan sangat-sangat posisi yang menakutkan banget itu. Oke, ada tawaran pinjam lagi untuk ini banyak banget loh tim Jerman semua nih yang mau pinjam Romano. Ada Schalke, ada Bayer Leverkusen, ya kita siapa aja yang mau ya Romano aja yang milih dah mau kemana dia. Oke, dan kita cek dulu berita hari ini. Kita lihat, Manchester City bakal berhadapan dengan Chelsea. Kemudian untuk Crystal Palace ini kita menang kan. Kemudian Chelsea menerima tawaran dari Paris sebesar 42.300.000 euro untuk Ben Chilwell. Oke, ini ada beberapa pembelian pemain terjadi. Dan ya itu aja mungkin kali ya untuk episode hari ini. Dan next kita udah memasuki bulan Februari. Dan itu artinya pertandingan Liga Champions akan segera dimulai lagi nih untuk babak 16 besarnya. Oke, jadi itu aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.